Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini kita ada di unit Xaxis 470 LC ya. Ini kita ada penurunan hidrolik pump karena kemarin ada problem di pump hidrolik yang mengalami low pressure kemarin. Setelah kita cek, ternyata ada temuan material gram yellow metal di dalam hidrolik tank ya di situ. Nah, itu prediksinya ada kerusakan di piston pump ya. Dan juga belum kita cek sih yang lain-lain, tapi sudah kita remove. Nanti besok akan kita lakukan disassembling ya, atau pelepasan dan mengecek komponen ya. Di inner komponennya akan apa sih yang problemnya ya, yang menjadikan pompa itu low pressure. Misal kemarin problemnya di rear pump ya, atau pompa belakang ya. Nanti kita akan cek. Nah, untuk siang ini kita bahas tentang governor motor atau AC motor. Ini kebetulan kita akan pasang atau install ini ya, AC motor ke sini ya, ke bracketnya ya. Nah, fungsi dari AC motor ini adalah mengatur RPM ya, RPM engine ya di situ ya. Untuk mengatur RPM low idle atau high idle nanti akan diatur oleh AC motor. Nah, cara kerjanya adalah nanti di sini ada tuas penghubung ya, atau drive levernya ya, drive lever ini. Nah, nanti ini akan terhubung sama link X ini ya, atau kabel gasnya ya, yang nanti akan menarik atau mengendorkan si kabel ini ya, posisinya sesuai kebutuhan dari engine. Misalkan di low idle di RPM sekian, dia sekian dia nariknya ya, seperti itu. Nah, itu nanti diatur atau dikontrol oleh controllernya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dalam komponen governor ya, atau AC motor ini ada terdapat dua jenis ya. Di sini sebenarnya ada dua sih ya, ini yang 4 kabel ini yang dinamakan AC motor ya, ini motornya yang gede. Nah, nanti di dalam sini ada namanya AC angel sensor. Nah, AC angel sensor tuh bertugas sebagai pengirim sinyal ke controller ya, yang akan mengatur besar kecilnya voltage yang akan masuk ke sini, ke dalam mengontrol si AC motor, yang nanti akan mengatur pergerakan si drive levernya ini ya, seperti itu ya. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Nah, ini nanti kita akan hubungkan di konektor ini teman-teman ya. Jadi intinya kemarin kita ada di kanibal sini, ada dicopot. Nah, ini yang 4 kabel ya, pokoknya 4 kabel. 4 kabel ini yang dinamakan AC motor tuh adalah yang mempunyai 4 pin atau 4 kabel ini, yaitu adalah merah, kuning, oranye, dan coklat ya. Nah, ini untuk outputan dari controller nanti akan masuk ke sini, yang akan mengatur si ini naik turunnya atau pergerakan dari AC motor ini nanti akan diatur oleh controller karena disuplai arus dari controller. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang 3 ini yang dinamakan oleh AC angel sensor. Nah, ini bertugas sebagai pengirim sinyal tadi. Jadi pergerakan si AC motor nanti akan diatur oleh dikirimkan mengirim sinyal lah, ini intinya ya. Jadi pergerakannya sekian, ini mengirim sinyal ke controllernya, seperti itu. Nah, jadi intinya si AC angel sensor adalah pengirim sinyal ya, untuk AC motor adalah penggeraknya itu sendiri atau si eksekutornya yang mengatur si besar kecilnya RPM. Nah, seperti itu. Nah, ya kita akan bahas troubleshooting sedikit lah. Nah, biasanya kita mengalami problem RPM nggak mau naik ya, atau RPM-nya ngacau seperti itu ya. Itu bisa problem itu bisa terjadi kerusakan pada AC angel sensor karena dia tugasnya adalah pengirim sensor ya. Ya, mengirim sinyal, maksudnya mengirim sinyal ke ke controller yang nanti akan mengatur voltage yang akan masuk ke sini, ke AC motor. Nah, di sini ada 3 pin ya, atau 3 kabel. Nah, ini black ini adalah warna hitam, ini adalah ground ya.
Ya untuk yang warna merah ini di tengah ini ya, ini adalah standby Voltec 5 volt dari kontrol juga sih. Nah yang ini nanti yang mengirimkan sinyal yang berwarna hijau ya, mengirimkan sinyal ke controller sesuai pergerakan si AC motor ini, bagaimana sih dia maunya. Nah seperti itu. Misalkan apa ya, dia intinya harus RPM, harus high idle sekian, harus low idle sekian. Nah itu ini yang bertugas mengirim sinyalnya ke controller. Nah seperti itu. Nah Voltec 5 volt ini ya, yang warna di kabel yang warna merah atau pin yang warna merah, dia itu terhubung dengan sini teman-teman, terhubung dengan ini nggak ada pompanya sih, jadi susah ya. Di sini ada, di atas ini kan ada delivery pressure sensor ya, yang ada di atas main pumpnya ada dua ya, untuk rear pump dan front pumpnya, yaitu di kabel merahnya. Dia juga 3 pin ya, ada biru, ada hijau, merah, dan ini juga hitam juga ya. Nah itu kabel warna merahnya sama juga sih, intinya hitamnya adalah ground ya, si hijau adalah sinyal, dan yang merah adalah plus 5 volt. Nah itu kalau untuk plusnya apa, yang kabel warna merah itu terhubung juga terhubung paralel dengan ini teman-teman, dengan kabel warna merah di sini ya. Jadi sistem kerjanya saling berkaitan lah, intinya seperti itu. Tapi ini dirangkai paralel ya untuk yang AC motor yang kabel pin warna merah yang ini. Apabila di sini di pompa ini terdapat Voltec 5 volt, maka di sini juga harus ada Voltec 5 volt di kabel merah ini. Apabila ini tidak terdapat Voltec 5 volt di sini, biasanya akan ngaco ya, untuk gasnya akan mengayun ataupun nggak mau digas. Nah itu ada problem di situ teman-teman ya. Jadi di sini harus sama dengan sini gitulah, harus sama dengan sensor yang ada di atas hidrolik pump itu untuk volteknya. Nah nanti apabila terjadi ini nggak ada voltek di sini, nah itu biasanya ada terputusnya di tengah-tengah wiring itu ya. Misalkan ada kabel yang menuju ke sini tadi, karena ini paralel yang warna merah ini, kalau itu terputus maka secara tidak langsung ini tidak ada Voltec 5 volt ya. Kalau untuk cara cepatnya bisa kita jumper lah, intinya dari pompa itu yang 5 volt dari pompa kabel merah itu bisa kita masukkan ke sini, volteknya itu sama aja sebenarnya kalau cara singkatnya. Tapi kalau lebih baik ya kita cari ya putusnya di mana, seperti itu. Nah yang untuk kabel hitam adalah ground ya, kabel hitam adalah ground, dan kabel hijau ini adalah mengirim sinyal tadi. Nah biasanya ini nanti dia seperti ini, kalau dia RPM rendah ya, di low idle, biasanya volteknya yang ada di sini adalah sekitar kalau standar value nya tuh 2,55 ya, katakannya 2,55 atau 3 volt tuh dikatakan normal. Nah apabila tadi cuma ada 1 volt, berarti ada problem di AC angel sensornya atau groundnya kah yang kurang bagus ya untuk kabel hitamnya ini. Nah di saat high idle dia volteknya adalah 3,14 volt. Nah untuk kabel hijau ini, jadi ini variabel ya, dia bisa besar bisa kecil ya, sesuai yang dibacanya si AC motor ini. Dia kan membaca AC motor lalu dikirimkan ke controller, jadi controller merespon baru masuk mengirimkan voltek lagi ke sini. Ya, intinya saling berkaitan gitu aja lah. Nah seperti itu teman-teman ya, sedikit sharing kalau ada problem di gas yang ngayun ya, atau RPM naik turun, atau mungkin nggak mau digas itu bisa. Nah kalau nggak mau digas bisa juga terjadi di throttle ya, throttle switch yang ada di kabin bisa mengalami problem di situ. Tapi ya kalau kita troubleshooting ya kita intinya seperti itu ya, kita di kabel merah ini harus ada Voltec 5 volt, dan di sini nanti ketika low idle ada Voltec 2,55 volt atau 3 volt, dan di saat high idle adalah 3,14 volt. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini udah kita install ya untuk AC motornya teman-teman. Nah ini ada problem soketnya hilang ya, atau kepotong kemarin pas di kanibal ke unit lain, nggak tahu gitu potong. Nah ini kalau untuk kabelnya misalkan kita potong ya, misalkan nggak ada soketnya ini seperti ini. Nah kita ngomong ke warna kabel ya. Kalau untuk AC motor itu sesuaikan dengan
ini aja teman-teman, dengan warnanya ya. Ini ada kuning, ada merah, ada coklat ya, dan ada oranye. Nah, ya ini masuknya sama aja dengan ini, dengan soket yang menuju ke EC motornya. Ini warnanya sama teman-teman. Nah, kalau untuk EC sensor ya, EC angel sensor, nah ini beda teman-teman ya. Jadi sini saya taruh sini dulu ya. Kita ngomong ke 3 kabel EC angel sensor. Nah, kalau di EC angel sensor ini kabelnya sangat berbeda. Di sini ada warnanya ya, yang di bagian wiring engine-nya. Ini ada warnanya adalah merah putih ya, dan juga ada merah kuning, merah strip putih maksud saya. Habis itu merah strip kuning dan hitam strip putih. Nah, ini di hitam strip putih ya dari engine ini ya. Ini adalah voltage 5 volt malah teman-teman ya. Ini masuknya ke merah ke sini. Nah, di sini teman-teman. Ya. Ini masuk ke sini ya. Dan posisi merah kuning, merah strip kuning ya. Merah strip kuning ini malah ke warna hitam. Nah, ke warna hitam ini teman-teman ya. Dan merah strip putih ini adalah ke hijau ya, ke hijau. Jadi merah hitam strip putih ke merah strip kuning ke ini hitam ya, ke hitamnya si EC motor, dan yang satunya lagi ke hijau teman-teman ya. Ya seperti itu. Jadi jangan salah di saat penyambungan kalau tidak ada soket. Kalau soketnya nggak ada teman-teman ya, kalau seperti ini kondisinya, jadi kaki-kakinya untuk ininya, warna kabelnya berbeda dengan si EC motor. Nah, seperti EC angel sensor. Oke teman-teman ya. Nah, ini udah kita sambung teman-teman ya untuk wiringnya atau kabelnya. Nah, ini kita pakai solasi aja teman-teman ya, atau electric tape, karena emergency ya sebenarnya. Nggak ada ini ya, harusnya enaknya pakai ini skun kabel ya, dan juga solasi bakar biar rapi dan lebih safety lagi. Tapi berhubung kita lagi kosong, jadi kita solasi dulu lah seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, ini posisinya di tengah sini ya untuk levernya. Nanti ketika on dia akan bergerak ke atas, baru kembali ke sini lagi, ke netar lagi ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan cek lah, kita akan coba. Kita akan pasang dulu untuk linknya atau kabel kontrolnya ya. Ini baru kita akan coba running nanti ya. Ini untuk kecepatan mesinnya ya, atau RPM di low idle-nya teman-teman. Ini itu 800 ya minimum, dan di maksimumnya kayak 1800 ya, 1800-an ya. Nah, ini masih udah normal ya teman-teman ya. Tidak ada kendala. Jadi yang kita install tadi tidak ada problem di EC motor maupun di EC angel sensornya teman-teman ya. Oke, ini udah kita running teman-teman ya untuk engine-nya. Dan tadi juga tidak ada problem error di monitor, dan juga tadi di saat throttle kita gerakan di low idle dan high idle juga normal, tidak ada problem. Jadi tidak ada kendala di EC motor yang kita install teman-teman ya. Nah, ini hanya bisa cek untuk low idle dan high idle-nya aja ya, minimum maksimum. Tapi untuk ketika hidrolik relief sebenarnya nanti ada lagi ya pergerakan si EC motor ini kemana arah tuasnya atau lever kontrolnya ini teman-teman ya. Tapi ini berhubung tidak ada pompanya ya, dan sistem hidroliknya masih problem ya, jadi kita hanya bisa cek atau tes di low idle dan di high idle-nya. Tapi ini bisa dikatakan udah normal lah teman-teman ya. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman untuk per sore ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.